Selamat malam, Bapak Ibu Panitia Pekerti. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Saya Ibu Tumina dari STKIP Pamani Talino, Kalimantan Barat. Yang pertama, teknik penyusunan buku ajar sebagai bahan ajar. Fungsi bahan ajar dibedakan menjadi 3 macam menurut Prastowo dalam Lestari tahun 2011, halaman 25 sampai halaman 26. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran peserta didik bersifat pasif. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam proses individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, karakteristik bahan ajar. Karakteristik bahan ajar menurut Widodo dalam Jasmani dalam Lestari 2013 halaman 2. Pertama, self-instruksional. Bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membedakan belajar sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Yang ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Yang kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh dan memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, stand alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Yang selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar. Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli, antara lain oleh Henik dan kawan-kawan 1996 mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead transparansi, proyeksi komputer. Yang ketiga, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Yang keempat, bahan ajar video seperti video dan film. Yang terakhir, bahan ajar media komputer, misalnya Computer Mediated Instruction atau CMI, Computer Based Multimedia atau Hypermedia. Berdasarkan berbagai sudut pandang, beberapa ahli tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, bahan ajar secara cetak, yaitu buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua, bahan ajar non-cetak, bahan ajar yang dikembangkan dari bahan sederhana, bahan ajar diam, dan display, video, audio, dan overhead transparansi atau OHT. Selanjutnya, buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis.
Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu, pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Secara umum, buku dibedakan menjadi empat jenis menurut Prastowo Dalam Lestari 2011 halaman 79, yaitu buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua, buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat, buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya, handout. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik menurut Prastowo Dalam Lestari 2011 halaman 79 untuk guru atau dosen dapat membuat handout dari berbagai literatur yang memiliki referensi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya modul. Modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pembelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik atau LKS. LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga terstruktur dan terarah. Memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Selanjutnya, teknik penyusunan bahan ajar cetak. Beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak antara lain sebagai berikut. Judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami, yaitu susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik, bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang kelima, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang terakhir, materinya instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Selanjutnya, tujuan pengembangan bahan ajar. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks atau yang sulit diperoleh. Yang terakhir, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, urutan bahan ajar. Yang pertama, pendekatan prosedural. Menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua, pendekatan hierarkis, yaitu menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Selanjutnya, isi buku ajar. Dalam menyusun isi buku pelajaran, sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai mahasiswa atau peserta didik, sesuai dengan kurikulum yang berlaku, relevan dengan tujuan mata pelajaran, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan ipteks. Yang terakhir, kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Yang kedua, kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan mahasiswa atau peserta didik.
Yang ketiga, istilah, kosakata, dan simbol-simbol dapat mempermudah pemahaman mahasiswa atau peserta didik. Yang terakhir, menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Selanjutnya, mengembangkan evaluasi atau penilaian. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata. Penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Nah, terakhir, penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus berikut. Dalam siklus evaluasi program pembelajaran, di sini ada rancangan, pembelajaran, dan luaran. Dalam rancangan ada profil, CPL, mata kuliah, rangkaian mata kuliah, atau struktur kurikulum. Dalam pembelajaran, di sini ada proses dan assessment, di sini ada dosen, mahasiswa, sumber belajar, yang merupakan lingkungan sarana prasarana. Dalam luaran, lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Demikian untuk evaluasi program pembelajaran. Selanjutnya, beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar adalah yang pertama, materi atau isi. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, keterbacaan. Yang keempat, teks, wacana, dan gambar atau ilustrasi. Yang terakhir, kebahasaan. Demikian paparan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan pembelajaran untuk mahasiswa dan peserta didik kita. Terima kasih atas perhatiannya.